Selamat pagi saudara-saudari semua. Sangat bersyukur minggu kemarin saya flu dan sekarang suara saya sudah agak baik dan sangat gembira bisa membagikan firman Tuhan walaupun ada agak serak. Kita hari ini di Kisah Para Rasul pasal 3 pasal terakhir di pasal 26 disampaikan oleh tim Kisah Para Rasul. Roh Kudus turun di Yerusalem, poinnya di pemerintahan Roma. Ini stasiun yang terakhir sebelum Roma pergi ke Roma. Mengapa Paulus harus pergi ke Roma? Kalau kamu perhatikan ayat kemarin, pasal 25, Paulus hendak naik banding dengan Kaisar. Sebelumnya saya memberi sedikit sejarah, memahami sejarah. Kita katakan sekarang dia di pengadilan. Kita di pengadilan kita tidak dapat terima, kemudian kita naik banding. Pemerintahan Roma mempengaruhi sampai kita sekarang dan bahasa Inggris appeal. Paulus tidak terima keputusan dari Festus. Kalau kamu lihat di pasal 25 ayat 12, 11 di yang terakhir dikata aku naik banding kepada Kaisar. Kaisar adalah nama dari Kaisar Julius. Dan semua raja juga disebut dengan panggilan Kaisar. Seperti sekarang Kaisar Rusia. Jadi Raja Kaisar ini juga dari unsur kata Kaisar. Dan Paulus mengapa dia harus naik banding? Tapi bukan karena emosinya, tapi dari awal, dari akhir Tuhan menjamah hatinya untuk pergi ke Roma. Jadi dia tahu harus naik banding. Dia tahu kalau di hadapan Kaisar apa yang ia katakan. Kemarin katakan wali kota Felix tidak dapat menyelesaikan perkara Paulus. Kata dia hendak naik banding kepada Kaisar. Kemudian Festus mencari temannya yaitu Raja Agripa untuk bertanya pendapat. Raja Agripa ini adalah Raja Agripa II. Ayahnya ya Yohanes Yakub yang kedua yang mengurung Petrus. Raja Agripa sangat hafal akan hukum-hukum Kaisar di Yerusalem. Sebelum naik banding, dia hendak pergi ke Kaisaria, kemudian mengunjungi dan sampai pada Agripa. Kemarin di pasal percakapan antara Paulus dengan Raja Agripa menggunakan cara penghakiman, yaitu pembelaan Paulus. Sebab ayat 1-2 juga mengatakan kata pembelaan diri. Di ayat pertama kata Agripa kepada Paulus, engkau diberi kesempatan untuk membela diri. Membela diri yaitu defense, itu membela diri ya dengan banyak cara.
Kita lihat bagaimana kehidupan Paulus, pembelaan Paulus dengan kisah hidupnya untuk membela diri. Dia kepada misi yang diberikan Allah kepadanya. Poinnya hari ini di pasal 16, yaitu perjalanan waktu di Damsyik. Yesus berkata kepadanya, "Tetapi sekarang bangunlah berdiri, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti." Yesus berkata kepada hendak menjadi pelayan. Menjadi pelayan dan bersaksi menurut nama. Jadi Yesus mengutuk kamu menjadi pelayan dan juga menjadi saksi tentang Allah. Apa yang Ia saksikan yang sekarang yang kamu lihat, dan yang tentang yang akan kuperlihatkan nanti. Ini perlahan akan diperlihatkan. Melihat berapa yang petunjuk dengan hidupmu untuk disaksikan, bukan dengan kata-kata sesederhana itu dibicarakan kepada orang, tetapi hidupmu membuktikan jalan Allah itu benar. Jalan Allah itu apa? Ayat 23 mengatakan yang terakhir, yaitu memberitakan terang kepada bangsa ini dan bangsa lain. Nah, melihat terang, Paulus menjadi buta berapa hari, tapi dari terang ini ia melihat jalan terang. Kehidupan Paulus membuktikan jalan terang agar para rakyat orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain. Dengan tema di hari ini, dengan kehidupan menjadi pelayan, menjadi saksi untuk memberitakan terang bagi dunia. Menggunakan kehidupan menjadi pelayan, menjadi saksi, memberitakan terang kepada dunia. Jangan mengira ini adalah hanya panggilan kepada Paulus, tetapi juga kita setiap orang. Dan ini di ayat 19 jelas dikatakan, "Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan dari sorga ini tidak pernah aku tidak taat." Penglihatan dari surga. Paulus tahu dia hendak menjadi pelayan dan menjadi saksi untuk memberitakan terang kepada bangsa ini dan bangsa-bangsa lain, terang yang dari surga. Paulus tahu dia harus seluruhnya taat. Jadi dia naik banding, yaitu untuk memberitakan terang. Bagaimana menerangkan terang, jalan terang? Bukan mengira dia punya pendidikan tinggi untuk menunduk ke Raja Agripa, tetapi dia menerangkan kehidupannya dan masa mudanya, bagaimana dia bertumbuh, bagaimana dia salah jalan dalam kegelapan, tetapi Tuhan memberikan terang kepadanya. Kamu pun sama hari ini memberitakan kegelapan, ketidakbenaranmu, maka kamu akan menghidupkan terang penglihatan terang dari surga sebagai hamba Allah. Ayat 1:11 poin pertama, dengan tema titik terendah dalam kehidupan Paulus atau kesalahan dalam kehidupan yang lama. Ayat 1 sampai dengan 2, Raja Agripa berkata kepada Paulus untuk membela diri. Kita melihat Paulus
kembali menyatakan bahwa dia percaya Tuhan. Sesungguhnya masing-masing mempunyai cerita hidupnya yang disampaikan, juga cerita yang sama, dan kali ini kedua kalinya Paulus menceritakan kisahnya. Dulu dia membicarakan kepada orang Yahudi di pasal 23. Dari segi orang Yahudi berkata kepada mereka, tetapi dia terhadap pejabat pemerintah, dia menggunakan pembelaan diri dengan hukum untuk menceritakan perjalanan hidupnya. Ayat 3, terutama engkau tahu benar-benar adat, istiadat, dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta padamu supaya engkau mendengar aku dengan sabar. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidup sejak muda. Sejak semula aku hidup di tengah bangsa di Yerusalem, sudah lama mereka mengenal aku. Sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi saksi bahwa aku hidup sebagai orang Farisi, menuduh maksud yang kasar dalam agama kita. Awalnya dia mengatakan bahwa aku adalah orang yang tinggal di Yerusalem dan aku lahir dari keluarga orang Yahudi yang fanatik, yaitu orang Farisi. Dia menerangkan identitasnya dan belakangnya, dan juga dalam kelompoknya. Kemudian di dalam satu perkumpulan suku atau jenis kelamin, masing-masing memuja ketidakbenarannya, yang tidak lurusnya, di mana yaitu waktu orang Israel menantikan Mesias datang. Ayat 27 nanti akan dikatakan yang dinantikan di ayat ke-7, yang dinantikan oleh ke-12 suku kita. Masing-masing waktu Yesus berkata Yesus adalah Mesias semua, tapi ini kelompok kami sangatlah tidak lurus dan hendak membunuhnya. Bahkan pengikutnya Mesias juga hendak menangkap mereka untuk dibunuh. Ayat ke-10 dia menerangkan bagaimana dia menyiksa orang-orang Kristen. Dikatakan 10 hal itu dilakukan juga di Yerusalem, bukan saja untuk memasukkan orang yang kudus dalam penjara, juga setuju jika mereka dihukum mati. Dia yang menindas orang Kristen sangat terkenal. Bahkan ayat 11 dikatakan, dalam rumah-rumah ibadah aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dengan amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai kepada kota-kota asing. Dia di sini menerangkan tentang titik rindinya, bahkan menyatakan dirinya aku orang Farisi, tetapi pergi ke tempat asing lebih baik mencemarkan diri untuk pergi ke kota-kota asing untuk mengejar orang Kristen. Paulus menyatakan dia sangat benar, tetapi dia sendiri tidak tahu dia berjalan di jalan yang sesat. Kemudian dia menceritakan tentang terang di Damsyik. Dan kisah Paulus membantu kita setiap orang. Bagaimana kita menyampaikan terang Tuhan? Satu hal yang tidak sulit. Katakan pertumbuhanmu, kamu dari dulu, masa lalumu, apa yang ketersesatanmu begitu yang memalukan. Paulus menceritakan semuanya, semua orang Kristen juga tahu, dan banyak orang pendapat terhadap dia. Kamu membunuh siapa? Stefanus mati, kamu di samping tersenyum. Apakah kamu manusia sesungguhnya? Walaupun dia bertobat,
bukan berarti orang bisa mengampuni dia, tetapi sebagai pelayan dan saksi Allah, dia menyatakan segala kesaksian hidupnya. Mengapa harus membuka titik yang rendah? Sebab waktu kamu mengatakan titik yang terendah, orang mendengar membawa pengharapan. Rupanya kamu begitu buruk. Aku pun juga buruk. Awalnya aku merasa kamu memegang mikrofon, kamu orang yang suci. Rupanya kamu memiliki masa belakang yang demikian, yang sangat buruk dan sangat memalukan, tetapi Allah juga menyelamatkanmu sehingga aku ada pada pengharapan. Ini menguji kita, apakah kamu mengenal kehidupan kita sendiri? Melihatkah akan titik terendah kita? Atau bisakah kamu memberitakannya? Ini Yesus, pengharapan Yesus kepada kita sebagai pelayan Allah, sebagai saksi Allah, yaitu kamu merangkul kehidupan masa lalu, bahkan kamu bisa dengan komunitasmu untuk menceritakan. Paulus dulu berkata, aku orang Yahudi, aku dari suku Benyamin. Aku juga berbahasa Yunani dan bahasa Yahudi. Jadi kesaksian tidak bisa lepas dari akar dan masa lalumu. Kita jangan malu akan masa lalu kita. Seperti kamu masa lalu kamu dibesarkan di rumah kekerasan, asal rumahmu penuh dengan keributan, ini membuat kamu merasa tidak percaya dan merasa malu. Paulus tidak oleh karena masa lalunya dia tidak percaya diri dan merasa malu, bahkan oleh karena Yesus Kristus mengubah hidupnya, dia dengan sangat terbuka akan masa lalunya. Pada saat kamu mengatasi luka masa lalumu dari asal belakangmu, maka masa lalumu sebagai saksi bukti kemuliaan. Baik Pastor Joshua dan Simo juga mengatakan keburukannya di masa lalu. Bahkan kesaksian menjadi senjata bagi pelayan Tuhan. Kita harus belajar seperti Paulus. Waktu saya mengatakan Paulus, saya mengingatkan di perjanjian lama Saul. Keduanya juga Saul. Dua-duanya juga dari Bani Benyamin. Tapi Raja Saul dari lahirnya dia berkata, dia orang yang terkecil dari suku Benyamin, mengapa mencari aku menjadi raja? Oleh karena tidak percaya diri, merasa malu, akhirnya dia kehilangan harapan yang diberikan Allah kepadanya. Di perjanjian baru, Saulus mengubah keburukan masa lalu menjadi kesaksian. Bertanya pada diri sendiri, apakah kamu bisa mengatasi atau mengampaui akan rasa malumu di masa lalu? Di dalam hidupmu, pembela yang sejati adalah kehidupanmu, kesaksian hidupmu. Ayat 13 sampai 23 memberikan terang bagi seluruh dunia. Di sini terang sebagai utama. Dikatakan bahwa waktu perjalanan di Damsyik, Paulus dia melihat jalan itu cahaya yang lebih terang dari cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Sesungguhnya jalanku gelap, tetapi di dalam perjalanan aku melihat cahaya yang terang dan mendengar suara Yesus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan suara ini terus berkata seperti dikatakan di ayat 16. Tapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri padamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala yang kau lihat dari kehidupanku, tentang apa yang kuperlihatkan kepadamu nanti.
saksi dalam bahasa Ibrani yaitu matus, atau dikatakan dengan dasar kata yang sekarang kita sebut yaitu martir. Kalau dulu di pengadilan seperti matus datang, tapi oleh di dalam Kristen matus ini akhirnya dijadikan martir. Yesus menetapkan dia sebagai pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat dari, dan juga tentang apa yang diperlihatkan nanti kepadanya. Ada apa? Ada 5. Dan juga sebagai kesimpul dalam kehidupan seumur hidup pelayanan Paulus, ayat 18, ayat 17, aku mengutus engkau kepada mereka yaitu misi, mengutus ya apostol, memutus engkau untuk memuridkan mereka, mengembalakan mereka. Yang kedua, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, yaitu membuka mata rohani dari mata mereka, membuka mereka dari kegelapan untuk melihat terang. Ini adalah Yesus sendiri. Seperti Paulus dulunya, dia merasa hidupnya sangat berhasil hidup dalam terang, tetapi sesungguhnya kamu harus memberi mereka melihat terang yang sejati. Dan kedua, yaitu membalikan mereka dari kuasa iblis kepada Allah, supaya oleh karena imam kepadaku beroleh pengampunan dosa. Mengatakan jalan pertaubatan, orang dari kuasa setan berbalik kepada Allah, dan juga mendapat bagian yang ditentukan. Yang bagian ini adalah Yesus Kristus sendiri. 5 bagian ini Allah percayakan kepadanya. Jadi ayat 19, ia berkata kepada Raja Agripa sebagai kesimpulan, hai ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga ini itu tidak pernah aku tidak taat 5 perkara ini. Aku dengan hidupku membuktikan dengan identitas sebagai pelayan, sebagai saksi. Ini yang penglihatan yang dipercayakan Allah kepadaku. Jadi aku di Yerusalem memberitakan Injil. Orang-orang Yahudi tidak terima. Dia menuduh aku melanggar akan pengajar kepercayaan orang Yahudi. Raja Agripa, aku tidak melanggarnya. Ini penglihatan dari surga, dan dengan hidupku aku bersaksi, dan aku taat di bawah Yesus Kristus. Aku hendak memberitakan jalan terang kepada bangsa ini dan juga bangsa-bangsa lain. Sekarang aku berdiri di hadapan pengadilan ini. Aku tidak menggunakan hukum, tetapi dengan hidupku aku memberitahukan kepadamu, bersaksi bagimu. Ini misi dalam kehidupan Paulus dan dalam kitab kisah para rasul, dan juga surat-surat dari Paulus. Apa yang ia usahakan, bahwa Paulus seumur hidup dia tidak pernah tidak taat pada penglihatan dari surga. Dan minggu ini kita selesai membaca kehidupan Paulus. Waktu dia di Roma, dia di penjara, dia tetap sebagai pelayan Allah, sebagai saksi, dan
orang-orang yang di penjara dan memberitakan jalan terang kepada bangsa-bangsa lain. Dan juga ini yang dipercayakan ini juga datang kepada gereja 611, orang-orang Lewi, ketua sel, dan juga kepada saudara-saudari semua. Ini Injil yang dipercayakan, yaitu memberitakan, bersaksi, memberitakan tentang Yesus kepada bangsa-bangsa lain, bukan seperti pastor Joshua, dan juga menerima penglihatan dari surga. Dan di kebaktian kita berkata kita hanya menjadi pelayan Allah di bumi, di seluruh bumi, mendapatkan upah. Pasti ada mujizat. Sesungguhnya ini menjadi satu kebaktian utama membahas ini sepadan dengan apa yang disampaikan oleh renungan pagi di hari ini. Dan ini bertanya pada diri kita sendiri, kamu apakah juga pelayan dan saksi Allah? Saya mendengar tadi siswa mengatakan waktu menginjilkan dia memberikan saksikan pengajar, tetapi cukup membagikan kesaksian hidup. Saya merasa dia sangat baik, dan bagaimana untuk memberitakan tentang Allah di situasi yang tepat seperti Paulus menceritakan kisah hidupmu kepada rekan kerjamu, kepada teman-temanmu. Bahkan Paulus akhirnya bukan untuk memberitakan Injil kepada Yahudi, tetapi dia berkata dia dibesarkan di Yerusalem, dia juga warga negara Roma. Di Roma dia pemerintah Roma, dia juga bersaksi tentang Allah. Dan oleh punya identitas sedemikian, dia naik banding di Roma. Baik dia bisa memberitakan para pejabat kaisar, kalau kamu bukan warga negara, kamu tidak punya hak. Dan juga bertanya pada dirimu, kalau kamu sebagai ibu rumah tangga, kamu sangat punya status, identitas untuk memberitakan Injil kepada ibu-ibu rumah tangga. Kamu bisa beli daging babi atau di TV Mall, kamu bisa menceritakan dulu berapa buruknya hubunganku dengan suami, berapa persoalan anak. Akhirnya aku pergi ke ibadah di Mercy House ibadah. Saya ke gereja, bagaimana ketua sel saya membantu saya. Sekarang aku sangat bergembira dan bertanya, apakah kamu juga dalam hidupmu dapat bergembira? Apakah kamu sekarang juga lagi bersedih? Dengan demikian kamu bisa untuk memberitakan Injil. Dulu aku adalah orang lesbi. Dulu saya punya orang grup berapa kelompok, mereka bergaul dengan mereka. Aku pernah menceritakan saksi ini, dan saya memberitakan saksi ini kepada ini. Saya merasa oleh karena punya pengalaman demikian, saya baru bisa bersaksi memberitakan ini kepada mereka. Waktu saya memberitakan saksi saya kepada mereka, tapi poin utama awalnya bagaimana berani aku menerima masa lalu saya, dan saya mempunyai kisah hidup yang unik. Jadi semua orang tidak perlu membanding-bandingkan. Jangan merasa pelayanan orang sangat lihai, tetapi aku pernah banyak titik rendah hidupku, dan Paulus menceritakan titik rendah hidupnya merupakan senjata dalam kepercayaannya. Dalam kehidupanmu juga titik terendah dalam hidup merupakan senjata bagimu untuk memberitakan Injil. Baik kamu di situ memberitakan atau kamu melakukan. Jadi sering kita berkata penglihatan surga itu sangat berat, sangat besar.
tetapi misi yang besar diberikan kepada para rasul, tetapi bukan demikian, tetapi dimulailah dari kisah hidupmu. Maka kamu tidak pernah taat pada penglihatan surga dan memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Kita lihat bagian yang lain. Paulus yang dulu menginjilkan boleh dikatakan gagal. 24 sampai dengan 23 dengan tema tanggapan dari Raja Agripa. Raja Agripa bagaimana menanggapi dia? 24. Sementara Paulus mengutamakan semuanya itu mempertanggungjawab pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Ini dengan suara nyaring dia berteriak. Baik itu Festus atau dia sangatlah marah. Dikata, apakah engkau gila? Ilmumu terlalu banyak membuat engkau gila. Orang-orang ini tidak dapat mendengar terang yang Paulus sampaikan. Bagi mereka yaitu hanya pengetahuan. Maka dikatakan ilmumu yang banyak. Ilmu bagi grammar dalam bahasa Yunani yaitu ilmu. Ilmumu membuat kamu gila. Jadi orang-orang tidak menerima dia. Tapi bagaimana tanggapan dari Raja ayat 28? Jawab Agripa, hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Kira demikian kamu menaklukkan aku, dengan demikian berbicara aku percaya pada agamamu, dan punya arti yang demikian. Orang ini mendengar kisah kehidupan Paulus, tanggapan mereka yang negatif. Jangan perkatakan pengetahuan ini, aku raja, jangan kamu untuk meyakinkan aku. Kamu rakyat biasa, lebih rendah, jangan kau berusaha meyakinkan aku. Maka kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau kelamaan bukan hanya engkau saja tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengar perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Jadi Paulus menjadi pelayan Allah sebagai saksi Allah, bukan melihat hasil, tapi keinginannya agar yang mendengar sama seperti aku. Sesungguhnya boleh dikatakan ada kalanya Paulus gagal untuk menginjilkan, bahkan orang-orang di kota mengusir dia. Tapi dia tidak fokus pada hasil. Tetapi adakah jalan Tuhan ia beritakan? Yang utamakan, yang pedulikan, adakah orang-orang yang hari ini mendengar sama seperti aku? Dia tidak kehilangan semangat. Dan akhirnya kedua raja ini saling berunding. Bang raja dan wali negeri bersama berunding. Dia 32 dikatakan orang yang ini sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada kaisar, yaitu tidak ada kesalahan dijatuhkan kepadanya. Saudara semua, terang hari ini untuk memberi semangat bagi kita. Tahukah identitasmu dan akarmu di mana? Di manakah sukumu? Kamu harus merangkul masa lalumu
Jangan karena masa lalu tidak percaya diri, jangan dilihat lagi satu yang menyedihkan, tetapi Allah memanggil kita sebagai pelayan, sebagai orang yang bersaksi. Dimulailah dari kehidupan kita agar jalan terang ini diberitakan. Ya, akhir zaman sudah dekat. Dunia banyak keperluan. Pada saat cerita hidupmu mengalami Allah, diberitakan kepada kerabatmu, rekan kerjamu, teman-temanmu, maka kamu akan seperti Paulus. Kamu telah melakukan 5 perkara, yaitu merebut dari kuasa iblis kepada Allah. Allah menggunakan ayat ini untuk memberi semangat bagi kita semua. Bangkitlah menjadi pelayan dan saksi Allah. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya.全心感受，渗透我的生命，赐下平静和安息。你是我心的满足，是温柔嘅聖靈，主温柔的神。渗透我的生命，赐下平静和安息。你是我心的满足，在呼召我之处，我要献上敬拜，无论遭遇何事，依然让神歌唱。找我之处，我要献上敬拜，無論遭遇何事，依然揚聲歌唱。我哋再嚟歡迎聖靈，主你觸我哋嘅生命，聖靈我哋嘅心需要你。主溫柔的神靈，讓你感受你。全心感受，滲透我，將每一個篇章、每一分每一秒，靜和安息。你是我心的滿足，主你嘅真理照進，主慈愛的真理。照向我，包圍我的身體，賜下平靜和安息，讓我感受你的愛，在呼召我之處，我要獻上敬拜，無論遭遇何事。聲歌唱，在呼召我之處，我要獻上敬拜，無論遭遇何事，依然讓聲歌唱，在呼召我之處，我要獻上敬拜，無論遭遇何事。讓聲歌唱，在呼召我之處，
这是成为我道路，或者是成为我生命，就在这里献上敬拜。在我心，这是成为我道路，或者是成为我生命，就在这里献上敬拜。在我心，这是成为我道路，或者是成为我生命，就在这里献上敬拜。在我心，这是成为我道路，或者是成为我生命，就在这里献上敬拜。在我下我之处，我要献上敬拜，无论遭遇何事，依然扬声歌唱。在我下我之处，我要献上敬拜，无论遭遇何事，依然揚聲歌唱。係啊，主，我真係多謝你，因為你就係咁樣嚟呼 Berterima 召我哋 kasih sebab Engkau memanggil kami. Di masa lalu bagaimanapun hidup seperti Paulus, kami masih tetap merangkul masa lalu kami, merangkul identitas kami. Tuhan, kami terima kasih. Ini adalah penglihatan dari surga dan panggilan dari surga. Dan kami hari ini untuk menanam ini, dan saya mengundang saudara-saudari semua. Mungkin kamu bisa seperti Paulus, tidak bisa menerima masa lalumu, mungkin masa lalu aku tidak ingin melihatnya lagi, bahkan ingin orang lain tidak tahu, bahkan kamu sendiri pun sudah lupa itu adalah masa lalu. Kalau itu adalah kamu, marilah kita terlebih dahulu merangkul kehidupan kita baru, kita mendapatkan kasih, disembuhkan dan mendapat dengan kasih Allah disembuhkan. Kami ingin bersama denganmu untuk berdoa. Roh Allah ada di tengah-tengah masa lalu. Mungkin kamu merasa aku tidak ingin memberitahukan kepada orang, seperti saya sendiri. Saya tidak dilahirkan di Hong Kong tapi di Beijing. Umur 2 tahun sampai ke Hong Kong. Dulu saya memegang paspor berbeda dengan orang ini. Ini yang selalu yang tidak ingin saya beritahukan kepada orang banyak. Saya merasa tidak percaya diri. Tapi saya menemukan di sini banyak orang yang sama dengan aku, yang tidak dilahirkan di Hong Kong. Maka aku dapat mengerti awal datang di Hong Kong untuk beradaptasi hal yang sulit. Bahkan ayah di Hong Kong sering dianggap remeh. Ibu saya tidak bisa berbahasa Kantonis yang lancar, akan diremehkan dan ditertawai orang. Tetapi hari ini saya mengerti orang lain. Kalau merasa dalam hidup kamu belum dapat melewatinya, kamu merasa malu dan orang lain tidak ingin tahu, saya ingin mengundangmu maju ke depan, yang tidak depan di hadapan kamu bersyukur pada Tuhan. Yang di online silakan letakkan tangannya atas hatimu. Mari kita pejamkan mata bersama dan berdoa, beritahu pada Tuhan hal apa yang tidak dapat kita terima. Seperti aku lahir ke latar belakang ayah ibuku, tetapi Tuhan menyembuhkan aku. Bahkan hari ini aku bisa menjadi orang sebagai rekan kerja dan ketua sel, dan bisa menyembuhkan banyak orang bersama juga penglihatan surgawi diberikan kepada kita setiap orang.们的生命，甚至拥抱我们的原生家庭。
求神的爱来医治我们，哪怕是从原生家庭来的伤害，没有任何一个伤害，神是没有办法医治的。坐在位置上的弟兄姐妹，我们也可以来到神的面前，向神献上我们的感恩。你可以来思念、思想，你第一天决志信主的时候，在你信主的那一刻，其实神早就在寻找你。我们为着神，透过曾经为我们传福音给我们的人，我们向神献上感 Kita 恩， bersyukur pada Tuhan 因为他们把光明的道 karena Tuhan Yesus telah oleh 让我 Tuhan 们 telah 能够来认 memberitakan 识 terang 耶稣， Tuhan sehingga 让 kita 我们 percaya 能够来 Yesus 得着耶稣的爱， sehingga kita 得 mendapatkan 着 kasih 耶稣的 Yesus 救赎，让我们可以从黑暗当中走到耶稣的光 sehingga 明， kita dari kegelapan 让我们的 mendapatkan 生 terang 命可以 Yesus 重新开始，我们的生命有了盼望。我们来到神的面前，向神献上我 kita 们的 bersyukur 感 pada 恩。 Tuhan.無論我哋過去面對啲乜嘢，無論我哋生命裏邊曾經經歷過啲乜嘢，神都知道，神都喺度，神都掌管。神要叫我哋生命裏邊嘅羞辱成為榮耀嘅見證，神要叫我哋生命裏邊所有嘅低位成為最得勝、最榮耀嘅武器，爭戰必然得勝。弟兄姊妹，我哋能唔能夠咁樣嚟到去經歷，能唔能夠咁樣嚟到去相信，我哋生命裏邊每一件事，神都知道，神都使用，神都亮過，好冇？弟兄姊妹，我哋一齊喺位裏邊嚟到去站立，將我哋嘅生命每一段嘅經歷，我哋都嚟到去感恩。
lukai hati kami, sadar masa lalu kami dilahirkan kami, dan apa yang kami alami di dalam hidup kami, setiap titik kehidupan kami. Tuhan, Engkau pun berkuasa dan Engkau yang berdaulat. Di hari ini Tuhan, kami bisa berdiri di hadapan Engkau dimanapun kami berada. Tuhan, kisah hidup ini bisa menjadikan kesaksian bagimu yang mulia. Tuhan, Engkau pakai kami setiap orang, pakai kami semua, agar kami menceritakan kisah hidup kami. Tuhan, kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah, walaupun jangan titik rendah hidup kami, maka kekuasa kemenangan ada di tengah-tengah kami. Tuhan, kami mujikan, kami persembahkan hidup kami bagi Engkau. Ini kesaksian hidup kami dan cerita hidup kami persembahkan bagi Engkau. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bisa merenungkan atau kita bisa berbagi cerita hidup kita masa lalu seperti Paulus. Kelahiran, identitasmu, bagaimana masa lalumu, dan akar titik terendah dalam hidupmu bagaimana. Tuhan, di tengah-tengah apa pekerjaan Tuhan, bagaimana kamu datang di sini bertemu dengan Tuhan. Waktu kita satu persatu, kesaksian kemuliaan ada di tengah-tengah kita, dan syukur kita persembahkan bagi Tuhan.
主耶稣基督生命。哈利路亚！带着神美好的话语同行，我们要到全世界去宣扬出奇妙的爱，喜烈的泉源永流不停。哈利路亚！向全世界传扬你美好消息。是的，主，我们要去。让全世界看见你无比大能。当我们进入你同在，全心寻求你旨意，奇迹的脚步在正要开始。Every tribe, every tongue, every nation, everyone， 全心呼求主耶稣基督生命。在这世界每个角落，光明来到你左前，全心唱颂主耶稣基督生命。Every tribe, every tongue, every nation, everyone， 全心呼求主耶稣基督生命。在这世界每个角落，光明来到你左前，全心唱颂主耶稣基督生命。全心唱颂，全心唱颂主耶稣基督生命。全心唱颂，全心唱颂主耶稣基督生命。我把掌声荣耀归给我的神，主，我们全心要来承受耶稣基督的名，阿们。保罗没有违背神所给他的从天上来的意象，这个意象也临到我们611，我们每一个人，阿们。你跟你 Tuhan membawa kita di gereja Konsatu, kita bersyukur. 天上来的意象。 Penglimpahan dari surga ada padaku, amin. Tuhan terhadap Paulus katakan kepada kita juga, katakan kepada kita setiap orang. Bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Ayat 17-18. Kita menjadi terang sampai ke ujung bumi, di segala pelosok. Tuhan mau mengutus kita untuk masuk di dalam misi yang besar ini dan menyuruh mereka, mata mereka, membuka mata mereka dan bisa melihat dan berbalik dari kegelapan kepada terang, mendapatkan keselamatan Yesus, dan juga kita memperoleh kuasa kepada kita dari kita berbalik dari kuasa iblis kepada Allah, dan juga kita memperoleh mendapatkan bagian dalam yang ditentukan untuk orang-orang yang kudus. Mari kita bersama berdoa. Tuhan memberikan kepada kita panggilan kita, identitas kita sebagai hamba Tuhan, menjadi saksi bagi Yesus Kristus. Apa yang kita lakukan? Kita memberitakan jalan terang. Mari bersama kita berdoa.
Dan terima Tuhan berkat dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Tuhan Yesus, kisah para rasul, nyala api ini ada pada setiap saudara-saudari kami semua, agar dan kekuduskan mulut kami untuk memberitakan jalan terang. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati setiap orang menerima penglihatan dari surga dengan semangat untuk terus mengasihi Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, amin.